Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Bagaimana hari ini sehat? Alhamdulillah. Bu Nggih. Esti bagaimana? Alhamdulillah sehat. Iya. Mohon maaf ini Bu Win, saya mengganggu aktivitas Bu Win karena terkait dengan tugas CGP saya di modul 2.3 yaitu materi tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana tugas saya harus melakukan wawancara, yaitu pada saat pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Hari ini kita akan melakukan 2 kegiatan, yaitu pra-observasi. Saat ini kita pra-observasi, kemudian nanti siang jam ke-89 itu adalah kegiatan observasinya. Baiklah Bu Win, untuk hari ini pembelajaran di materi apa Bu? Di materi biografi, Bu. Biografi. Di kelas 10. 10. Ya, 10 PPLG 1. PPLG 1. Kalau 10 PPLG 1 ini jurusan ini ya Bu, apa? Yang terkait dengan IT mungkin. Betul, ya. Iya. Ada berapa siswa jumlahnya? Ada 36 siswa. Iya. Laki-lakinya ada 10, perempuannya ada 26. 26. Nantinya akan mengelola kelas ini supaya lebih memahami materi yang diberikan oleh Bu Win ya. Nah, ini tujuannya apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran nanti siang yang akan saya ajarkan itu Bu, anak-anak itu nanti akan harapannya akan bisa menyusun puzzle gambar berseri. Jadi saya nanti akan memfasilitasi anak-anak dengan potongan-potongan puzzle yang akan saya bagikan ke beberapa kelompok kayak gitu. Setelah mereka bisa menyusun puzzle gambar berseri, anak-anak juga nanti bisa menganalisis tokoh latar yang ada dalam video biografi tokoh yang nanti akan saya sertakan juga. Dan yang ketiga, anak-anak bisa mengidentifikasi struktur yang ada dalam biografi, karena di dalam biografi itu ada 3 struktur yang nanti akan saya bahas siang ini. Ada orientasi, ada urutan peristiwa, ada reorientasi. Kemudian setelah mengidentifikasi, kegiatan terakhirnya anak-anak mampu menganalisis dari potongan-potongan kalimat tersebut masuk ke dalam struktur yang apa, seperti itu. Jadi ada 4 tujuan ya Bu, tujuan pembelajaran ya. Kemudian area pengembangan ini Bu Win, area pengembangannya yang mau dicapai apa Bu? Area pengembangannya anak-anak nanti bisa menyusun puzzle gambar berseri itu secara berkelompok, jadi setiap kelompok nanti saling bertukar pendapat ya Bu, nanti mengurutkan potongan-potongan puzzle kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 sampai membentuk cerita biografi tokoh yang runtut. Dari mungkin nanti ada beberapa pandangan setiap anak di kelompoknya yang berbeda-beda. Dengan kata lain berarti anak ini akan melakukan identifikasi ya Bu. Setelah nanti sudah selesai, nanti kegiatannya mengidentifikasi ke struktur biografinya, terus habis itu menganalisis strukturnya. Iya. Menganalisis. Ada berapa kelompok nanti Bu? Nanti ada 9 kelompok Bu. Jadi 9 kelompok, dari satu kelompoknya itu ada 4 siswa. Ada 4 siswa. Jadi ada 36 pas. 30. Berarti nanti setiap siswa diberi materi biografi yang berbeda atau sama Bu? Sama, materinya sama, dan untuk pengelompokannya itu berdasarkan kegiatan persepsinya itu kan sebelumnya saya tanya tokoh siapa yang paling kamu favoritkan. Nah, jadi ini berdasarkan penyamaan mereka favoritnya tokohnya siapa gitu loh Bu. Ada yang kemarin aktor, ada yang atlet, ada yang mungkin YouTuber dan sebagainya. Nah, itu saya jadikan satu, saya kelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, itu ada 9 kelompok. Iya, pasti menarik nanti nih Bu pelajarannya karena diberi gambar ya, kemudian apalagi kalau melibatkan IT mungkin lebih bagus lagi ya. Ya. Kemudian strategi yang dipersiapkan ini Bu untuk pembelajaran nanti ini. Untuk strateginya nanti saya pakai yang pertama model problem based learning itu ya Bu, dengan 5 sintak itu tadi. Terus yang kedua medianya saya pakai kartu gambar berseri itu. Jadi saya sudah menyiapkan ada 9 amplop yang di dalam amplopnya itu masing-masing saya beri potongan-potongan puzzle yang nanti akan saya bagikan setiap kelompok. Terus yang ketiga saya sudah menyiapkan juga PowerPoint, ada video animasi tentang
tokoh. Nanti insya Allah B.J. Habibie tokohnya yang akan kita bahas nanti siang. Terus ada juga mereka saat bekerja nanti kan ada kayak pembentukan kelompok kerja juga gitu di situ. Dan yang terakhir nanti untuk kegiatan post-testnya mereka sudah saya siapkan penggunaan dari Microsoft Teams 365 untuk di kegiatan post-testnya yang nah ini berarti sudah lengkap ya Bu ya, jadi ada untuk ada lembar kerjanya ada ya, kemudian PowerPoint ini berarti untuk pemberian materi dulu Bu. Pemberian materi terus ada beberapa kegiatan yang misalnya ada potongan-potongan kalimat yang memang saya perlihatkan di PowerPoint. Itu seperti itu untuk menarik siswa sehingga nanti akan berpikir lebih lanjut seperti itu ya, untuk melakukan mereka mempunyai keberanian untuk berbicara juga. Sangat menarik Bu Win untuk pembelajaran nanti nih, tinggal prakteknya. Saya ingin melihat mengobservasi langsung. Kemudian setelah saya lihat RPP-nya juga sudah bagus Bu Win, sudah lengkap dari awal sampai dengan penutup, itu juga sudah menggambarkan area pengembangan apa yang akan dikembangkan di materi biografi ini. Kemudian strateginya juga sudah disampaikan dengan baik, sintak PBL-nya juga sudah lengkap. Terima kasih Bu Esti. Iya, sampai ketemu nanti pada saat observasi Bu Win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bahkan setiap tahunnya dia sering mendonorkan darah untuk anak. Tentunya kalian mengidolakan tokoh tentunya punya alasan ya tersendiri ya. Sama halnya dengan Bu Wiwin. Bu Wiwin adalah salah satu tokoh yang paling Bu Wiwin favoritkan adalah siapa ini? Oke. Nanti di layar ya, ini adalah salah satu tokoh favoritnya Bu Wiwin. Kalian amati ya, apa saja sih yang ada dalam sosok B.J. Habibie, bagaimana perjalanan hidupnya ya. Silakan diamati. Wahabis, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus Bapak Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Crack sejak ia menemukan rumus faktor Habibie. Sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena ia membawa angin segar atas disahkannya kebebasan pers di Indonesia saat ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadi teknokrat sekaligus negarawan? Inilah kisah selengkapnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Walaupun begitu, ia juga termasuk anak yang sangat aktif bertanya, karena Habibie memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Untuk kalian yang belum tahu, sewaktu kecil panggilan akrabnya di antara keluarga dan temannya bukanlah Habibie, melainkan Rudy. Habibie pertama kali bertemu dengan Ainun kecil pada saat bermain kelereng dengan kakaknya. Ayah Habibie meninggal pada saat Habibie berusia 14 tahun. Habibie bersekolah di SMA yang sama dengan Ainun. Karena keduanya sama-sama murid yang pintar, guru SMA-nya juga teman-temannya menjodoh-jodohkan mereka. Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun, hanya 1 semester saja. Sedangkan Ainun muda mengejar mimpinya menjadi dokter dengan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jerman, yaitu RWTH Aachen, atas biaya dari ibunya sendiri. Saat menjalani kuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PPI. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. 1 tahun kemudian, ia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung. Mereka kemudian menetap di Jerman. Apa benar ini? Di usia 26 tahun, anak pertamanya yang bernama Ilham lahir. Kemudian, di usia 28 tahun, Habibie meraih gelar Doktor Ingenieur dari RWTH Aachen dengan predikat Summa Cum Laude. Di usia yang masih terbilang muda, yaitu 31 tahun, Habibie mendapatkan gelar guru besar dari ITB. Di tahun yang sama pula, anak keduanya yang bernama Tariq lahir. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, yaitu Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB, sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer dari tahun 1965 hingga 1973. Atas kinerjanya yang luar biasa, ia pun dipercaya menjadi Direktur Teknologi di MBB selama 5 tahun, sekaligus penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB.
Dialah satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman tersebut. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang inovator jenius dari Indonesia yang memiliki sumbangsi besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada teori perambatan keretakan atau crack propagation. Teori ini digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. Pada teori ini, B.J. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat mendetail, sehingga perhitungannya dapat presisi sampai ke tingkat atom. Ini adalah penemuan yang sangat besar di dunia penerbangan, sehingga ia mendapatkan julukan Mr. Crack karena penemuan metode, teorema, dan faktor Habibie tersebut. Pada usia 37 tahun atau pada tahun 1973, Habibie harus pulang ke Indonesia atas mandat dari Presiden Soeharto. Selang 1 tahun kemudian, ia menjadi penasihat di Rut Pertamina. Pada usia 40 tahun, ia ditunjuk sebagai Direktur Utama IPTN atau Dirgantara Indonesia. 7 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di usia 50 tahun, tepatnya pada tahun 1986, ia bersama insinyur-insinyur kebanggaan Indonesia di Dirgantara Indonesia memulai proyek pembuatan pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, ia diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk kedua kalinya. Hingga tahun 1992, saat ia berusia 56 tahun, Habibie telah memiliki lebih dari 45 paten yang banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan dan roket seperti Airbus. Di tahun tersebut juga, Habibie mendapatkan penghargaan Theodore von Karman. Ia juga menjadi orang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi yang menjadi kiblat penerbangan sipil dunia tersebut. Pada usia 57 tahun atau pada tahun 1993, Habibie diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk yang ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, ia memimpin uji coba pesawat N250 dan sukses terbang di langit Nusantara. Namun, pesawat tersebut harus menunggu sertifikat layak terbang untuk dapat digunakan secara komersial termasuk diperdagangkan. 3 tahun kemudian, pada tahun 1998, ia terpaksa harus menghentikan proyek andalan pesawat N250 karena krisis moneter. Di tahun yang sama pula, ia menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta, sehingga ia harus menggantikan Soeharto menjadi Presiden RI. Pada tahun 1999, ia mengesahkan UU Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama pula, Timor Timur lepas dari Indonesia. Akhirnya, Habibie harus turun dari jabatan sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia dengan masa jabatan terpendek, yaitu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah berjuang melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikosomatik malignan, yaitu suatu kondisi gangguan psikologi yang disebabkan oleh rasa sakit kehilangan orang terkasih. Sehingga salah satu solusi sekaligus obat yang ia pilih adalah dengan menulis buku diary. Habibie rutin berziarah ke makam Ainun setiap hari selama 100 hari dan juga setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun yang sukses diperankan oleh Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Ya, sudah ya? Panjang ya. Apa yang kalian rasakan setelah menonton video tadi? Kagumnya kenapa Mbak Resti? Karena beliau orang yang cerdas dan berpendidikan serta mencapai banyak prestasi. Iya, betul. Cerdas, prestasinya banyak, ya kan? Selain kagum, ada perasaan yang bagaimana? Coba Rahmat. Kalau Rahmat bagaimana? Memotivasi dalam hal kecerdasan. Semoga selesai ya. Kenapa? Buat saya memotivasi agar terus berusaha dan jangan menyerah menggapai cita-cita tinggi. Kalau yang lain ada nggak?
untuk kecerdasannya, ya kan? Terus apalagi tadi ya, kerja kerasnya, ya. Rizky mana Rizky? Ya, apa Rizky? Semangat yang tinggi. Selain tentang politiknya, tentang kecerdasannya, tadi juga dibahas apa ini Mas? Kesetiaannya. Apa? Kesetiaannya. Kesetiaan. Ya, kesetiaan dalam Negara dan pasangannya, ya. Sampai pas Ibu Ainun meninggal, ya kan, selama 100 hari dia itu selalu berziarah ke makam Ibu Ainun. Bahkan dia menderita penyakit juga ya setelah kehilangan orang yang paling sayang. Luar biasa banget ya, ini salah satu tokoh yang favoritnya Bumi juga. Ya, langsung saja di pertemuan yang lalu juga, sempat kan ya Bumi bertanya ke kalian, tokoh yang kalian idolakan. Nah, ini sudah Bu Wiwin kelompokkan dan sudah Bu Wiwin bagi. Ternyata kemarin ada 9 tokoh yang sudah Bu Wiwin catat. Ya, ini yang kemarin sama mengidolakan seperti Bu Wiwin, ada Habibie, ada yang RA Kartini, ada yang Soekarno, ada yang Raffi Ahmad, ya, ada yang Joko Widodo, ada Iwan Fals dan seterusnya. Silakan nanti kelompok 1, ya, kelompok 1 nanti sebelah sini bergabung dengan kelompoknya ya. Ini kelompok Habibie. Ya. Kelompok yang kedua belakangnya nanti kelompok RA Kartini, kelompok yang ketiga Soekarno, yang keempat tiga sini ya berarti ya. Kelompok 4 kelompoknya Mas Ahmad, Raffi Ahmad. Kelompok 5 kelompoknya Mbak Resti, kelompoknya Bapak Joko Widodo. Kelompok 6 Iwan Fals ya, ya Iwan Fals. Kelompok 6, kelompok 7 Muhammad Hatta ya kemarin ya, ya. Kelompok 8 Ki Hajar Dewantara. Dan kelompok 9 Syekh Junaid. 1, 2, 3. Ini kayaknya hobinya masak aja ya. Nanti kan bermusik ya. Ya, silakan di pilihan ketiga langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, 1, 2, 3. Biar nggak susah porsinya, ya, saling berhadapan-hadapan. Nah, ya nanti kerjanya juga. Oke. Ya. Oke. Meskipun kalian menghadap ke temanmu, coba fokus dulu ke Bu Wiwin. Nah, ya. Nah, di tangannya Bu Wiwin sudah siapkan ada 9 amplop. Tentunya amplop kan adalah barang yang kalian favoritkan ya. Apalagi kemarin habis dari raya dapat amplop nggak kalian? Ada yang enggak? Ya sudah, apa yang enggak nanti dapat dari Bu Wiwin ya. Sudah. Nanti silakan jangan buka dulu. Bu Wiwin akan bagi kalian satu kelompok satu amplop. Di dalamnya ada puzzle. Ya, ada puzzle yang isinya adalah tentang perjalanan B.J. Habibie. Silakan kalian nanti berkoordinasi, berembuk ya, berdiskusi dengan teman satu kelompoknya ya, untuk menentukan kira-kira urutan puzzle yang mana dari perjalanan sosok biografi B.J. Habibie. Paham ya? Kalian punya waktu maksimal 8 menit dari sekarang. Oke? Jangan dibuka dulu, nanti Bu Wiwin kasih apa-apa untuk mendengarnya. Kalau boleh ya. Kelompok 9, kelompok 3, kelompok 4 masih kelompok 5, 6. Oke, sekarang silakan dibuka amplopnya. Ini amplop THR dari Bu Wiwin ya, silakan dibuka. Oke. Silakan kalian urutkan puzzle yang sudah ada ya. Terus ditata di meja kalian masing-masing. Kira-kira urutan mana yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
ikutin saya ya. Yang pertama yang mana ya? Setelah kita nanti siapkan juga satu anak yang presentasi ya. Presentasinya hanya membacakan tentang mana yang pertama dan seterusnya. Banyak yang sudah ya? Ada yang belum? Masih ada. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9? Biasa. Semangat. Ya. Oke, karena sudah semuanya, langsung saja ya. Pengen lihat hasil kerjanya kalian. Kita mulai dari kelompok kelompok 9 dulu ya. Silakan salah satu presentasi urutannya nomor berapa dulu. Sampai yang lain melihat jawabannya betul apa enggak ya. Silakan Putri Mas. Urutan gambarnya adalah dari urutan gambar yang kami simpulkan adalah pertama gambar 1, terus gambar 10, gambar 6, gambar 5, gambar 7, gambar 8, gambar 9, gambar 11, gambar 3, gambar 2, dan gambar 4. Oke, ya. Aduh, sudah ada yang senyum-senyum. Ini sudah lama gaya, nanti kita akan lihat ya. Itu kalau kelompok 9. Setelah yang lain, kelompok 8 mana 8? Ya, silakan kelompok 8 berdiri enggak? Ke Wiwil, ya. Urutan gambar dari kelompok 8 yaitu yang pertama gambar nomor 1, yang kedua gambar nomor 10, yang ketiga gambar nomor 5, yang keempat gambar nomor 6, yang keempat gambar nomor 7, yang kelima gambar nomor 8,
Silakan Mbak. Gambar yang pertama gambar 1, gambar yang kedua gambar 10, gambar yang ketiga gambar 5, gambar yang keempat gambar 6, yang kelima gambar 7, yang keenam gambar 8, yang ketujuh gambar 9, yang ke-8 gambar 11, yang ke-9 gambar 3, yang ke-10 gambar 2, yang ke-11 gambar 4. Oke, ya terima kasih. Berarti ada dua ya, ada dua versi jawaban, ya kan? Tadi perbedaannya tadi Bu Win lihat ada di nomor gambar 5 dan gambar 6, ya kan? Yang lain sudah betul semuanya. Coba dilihat ya di layar. Coba semuanya lihat ke layar. Ini urutan yang sudah betul. Ya, oke. Dimulai dari yang pertama judul, sudah betul kan ya semuanya? Ya. Terus selanjutnya gambar nomor 10. Gambar nomor 10 itu gambar B.J. Habibie dilahirkan, ya kan? Gimana? Itu sudah ada namanya. Terus gambar nomor 5. B.J. Habibie beserta ibunya dan keluarganya, kakak-kakaknya memutuskan untuk pindah, ya kan di situ. Terus selanjutnya sudah mulai sekolah di nomor 6. Jadi tadi ada yang 6 baru 5, yang betul adalah 5, 6, ya. Terus kuliah, ini juga masih kuliah. Dan yang selanjutnya menikah dulu, baru bekerja, ya kan? Setelah bekerja, B.J. Habibie diminta untuk kembali untuk menjadi wakil presiden. Kemudian yang terakhir B.J. Habibie menjadi presiden. Sebenarnya masih banyak lagi sampai B.J. Habibie nanti kehilangan sosok Ain, sebenarnya masih banyak. Tapi ini Bu Win buat puzzle-nya sampai B.J. Habibie menjadi presiden. Kira-kira kelompok mana yang sudah betul dengan jawaban Bu Win? Kelompok mana tadi yang sudah betul? Kelompok 2, 1, 2, 4, 5, dan kelompok 7. Yang masih sama berarti kelompok mana? Kelompok 9 dan kelompok 8. Oh iya, berarti ada 3 kelompok yang masih sama juga, nggak apa-apa. Oke, kembali ke posisinya masing-masing. Jadi tadi yang kurang teliti ya, padahal di situ sudah ada punya ya. Punya apa? Pakunya, ya kan? Cerita bawahnya itu kan ada pakunya ya. Jadi kurang teliti. Ya nggak apa-apa. Oke, di teks biografi ini langsung lanjut saja ya. Insya Allah sih kalian kalau teliti lagi insya Allah nanti pas latihan berikutnya di toko yang berikutnya kalian sudah bisa. Jadi yang salah tinggal 3 kelompok saja, yang lain sih sudah betul ya. Di teks biografi itu ada 3 struktur. Ya, coba semuanya dilihat di layar. Yang pertama ada struktur orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, dan yang terakhir orientasi. Ya. Kalau orientasi, masa orientasi berarti masa apa? Pengenalan. Sama seperti ini, orientasi berarti di sini baru dikenalkan, misalnya B.J. Habibie lahirnya di mana, ya kan, orang tuanya namanya siapa, kotanya namanya apa, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau urutan peristiwa di sini, misalnya B.J. Habibie sudah mulai kuliah di luar negeri, ya kan, menikah, itu berarti sudah masuk ke peristiwa-peristiwa, ya kan? Ya. Tapi yang ketiga, yang reorientasi di sini, reorientasi itu artinya adalah kesimpulan. Jadi di sini kalian sebagai penulis menyimpulkan dan memberikan kesimpulan dari sosok ini itu seperti apa. Ya, itu namanya adalah reorientasi. Nah, ada 3 struktur. Gampang ya, bisa ya? Ya, oke. Untuk Bu Wiwin pengen ngetes karena kalian tadi sudah mantuk-mantuk, berarti tandanya sudah bisa. Silakan keluarkan bukunya. Ya, keluarkan bukunya dulu. Ini bekerjanya sendiri loh ya. Kalau tadi kan sudah berkelompok. Nah, sekarang sendiri. Di layar, ya, di layar ada 5 kalimat yang sudah Wiwin siapkan. Nanti kalian tinggal menuliskan nomor 1 sampai nomor 5 itu termasuk
struktur apa? Ya, contoh misalnya, nanti kita akan bacakan dulu kalimatnya dan kalian nanti tulis. Oh ternyata nomor 1 urutan peristiwa atau reorientasi, di tes. Oke, siap ya? Nah, ya kita mulai dari nomor 1. Ya kan? Nomor 1, Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Berarti termasuk struktur apa kira-kira dari pembahasan? Tidak berdiskusi ya, coba kalian mengerjakan sendiri. Insya Allah pede lah ya dengan apa yang sudah didapat tadi, gampang kan? Nomor 2, udah ya? Nomor 2, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tariq Pena. Itu termasuk struktur apa? Yang ketiga, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Sudah? Ya, lanjut ke nomor 4. Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Heidelberg School. Ini termasuk struktur apa? Yang terakhir di nomor 5. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Termasuk struktur apa? Oke, sudah selesai? Ya, sebelum nanti kita coba kita dulu dengan teman kartunya jawabannya. Oke. Kita cocokkan dari nomor 1. Nomor 1. Udah ya. Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Menurut kalian itu struktur apa? Orientasi. Kenapa orientasi? Ada yang salah? Semuanya sudah betul? Oke, sip. Nomor 2. Nomor 2 gantian lah ya. Coba yang belakang baca Mas. Kelihatan nggak dari situ? Ya, baca Mas. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tariq Pena. Ya. Termasuk struktur apa? Urutan peristiwa. Urutan peristiwa. Yang lain sepakat? Ada yang salah? Sudah betul? Oke, nomor 2. Good. Nomor 3. Gantian masuk sebelah sana. Kalau tadi sudah masuk sana, sekarang di sana. Ya, nomor 3 Mbak. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Ya. Peristiwa kedua. Urutan peristiwa atau peristiwa penting. Betul? Betul? Ada jawaban lain? Gak ada ya? Betul ya? Oke, urutan peristiwa. Betul. Nomor 4. Oke, gantian pojok paling depan sini. Dari tadi kayaknya sudah nggak sabar pengen bersuara kayaknya ya. Ya,
Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Middelburg School. Ya. Urutan peristiwa. Urutan peristiwa, betul nggak? Betul. Ya, kalau tadi itu sudah nantinya sebelahnya berarti. Kan tadi yang udah kan? Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the room lesson. Termasuk reorientasi. Kenapa reorientasi? Karena kesimpulan. Ada jawaban lain selain reorientasi di nomor 5? Semuanya sudah sepakat reorientasi? Karena yang namanya reorientasi itu isinya adalah kesimpulan. Berarti semuanya sudah betul? Nilainya berarti 10? Kalau dikalikan 2, 10. Ada yang salah nggak? Ada salah satu? Ada yang salah? Oh, Rahmat. Rahmat salah satu. Salah yang nomor berapa, Mas? Nomor 2. Nomor 2 Rahmat jawab apa? Orientasi. Oh ya. Cuma Rahmat, yang lain sudah betul? Sekarang Rahmat sudah paham ya, nomor 2 termasuknya apa tadi? Urutan peristiwa. Oke, kembalikan bukunya ke temannya masing-masing. Ya, kalau tadi kalian sudah mengurutkan sudah, ya kan, terus mengidentifikasi sudah sekarang. Ya, tadi gambar yang puzzle yang sudah kalian urutkan, yang berkelompok tadi. Nah, yang ini, ya, Jadi nanti minta, ya, ada berapa gambar? Tadi kan banyak banget ya, urutan pertama sampai urutan yang terakhir. Sampai berapa gambar? 12 gambar. Nah, jadi 12 gambar yang ada tadi, silakan nanti kalian bekerja secara kelompok berdua saja. Jadi satu kelompok 2 orang, satu bangku, ya. Nanti silakan pisah-pisah mana yang termasuk gambar tergolong struktur orientasi. Gambar nomor berapa sampai nomor berapa misalkan. Yang termasuk urutan peristiwa nanti gambar nomor berapa lagi misalkan. Dan yang terakhir gambar yang termasuk struktur reorientasi gambar nomor berapa. Begitu ya. Nah, silakan nanti kalian amati lagi dan kalian pisah-pisah ya berdasarkan struktur yang ada. Paham ya? Instruksinya begini ya. Ya, kalian mengerjakannya langsung di sini. Tuliskan jangan lupa nama kelompoknya. 2 orang tadi kan ya? Ya. Oke. Waktunya 20 menit sekarang. Namanya di paling yes. Atas itu puzzle-nya minta tolong yang sudah nanti selesai dimasukkan kembali ke amplop ya. Ya, silakan dikerjakan 20 menit dari sekarang dengan teman satu bangkunya.
Ya, sudah selesai. Ya, waktunya masih 10 menit. Ya, kalau misalnya ada yang kurang untuk urutan peristiwa, misalnya di situ cuma ada 6, mau kalian tambahkan nanti juga boleh di bawahnya ya. Dikasih keterangan lagi gambar nomor berapa lagi. Ya.
kerjanya dikumpulkan. Ya, kita coba cek. Dimulai dari gambar yang ada di layar. Kira-kira yang termasuk struktur dari orientasi yang mana? Nomor 10. Nomor 10. Orientasi. Siapa yang tidak menyertakan nomor 10 di struktur yang pertama? Semuanya sudah? Kemudian untuk nomor selanjutnya yang termasuk urutan peristiwa berarti dimulai dari nomor berapa? 5. Nomor 5, terus? Ya. 8. Ya. 9. Berarti semuanya? Berarti yang reorientasi yang mana? Ada nggak di sini? Kenapa nggak ada? Iya, karena reorientasi itu di sini adalah kesimpulan dari penulis. Kira-kira di gambar ada nggak kesimpulannya? Oke, sekarang di paling akhir itu kan ada kayak sikap teladan, ya kan? Kayak amanat. Amanat itu apa? Pesan moral yang ingin disampaikan. Kira-kira kamu tadi sudah belajar tentang biografi ini, sikap teladan apa sih yang bisa kalian pilih? Tentunya setiap kelompok punya pendapat masing-masing, ya kan? Ya, kita mulai dari Mbak sebelah sana, Mbak. Ya, sikap teladan apa yang bisa kita ambil dari sosok BJ Habibie? Sikap teladan yang bisa diteladani yaitu seseorang yang bekerja keras, memiliki rasa ingin yang tinggi, serta seseorang yang berpendidikan dan Prestasi, ya. Ini langsung terbantu satu-satu kan? Kelompok ya, ya. Kelompoknya Mbak Resti, langsung. sikap teladan yang bisa diteladani adalah B.J. Habibie, seorang yang selalu berpegang teguh pada amanah yang telah diberikan, kerja keras, dan cerdas di berbagai bidang. Cerdas di berbagai bidang. Oh, ya. Selanjutnya, Kas. Sikap yang dapat dipelajari adalah sikap pekerja keras, cerdas dan makmur, sikap cinta terhadap tanah air dan pasangannya, setia dan juga tetap amanah. Tetap amanah, ya.
harusnya dia kembali, ya kan? Ya, masih semangat ya? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah tadi sudah semuanya sudah bisa. Silakan itu di rolling ke depan, di rolling ke depan semuanya untuk membuat kerjanya. Yang paling depan mengumpulkan berdiri. Sekarang siapkan HP-nya ya. Sudah semua? Oke, sudah. HP-nya boleh dikeluarkan. Sudah ya, kopinya ditutup. Tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Biografi. Lebih ke apanya? Tentang dari teks biografi ya. Ada biografi tadi, ada autobiografi ya yang kemarin. Nah, struktur biografi itu ada apa saja? Orientasi, urutan peristiwa, orientasi. Oke, coba minta tolong dong dijelaskan tadi orientasi itu yang seperti apa sih? Mas, orientasi itu yang kayak apa, Mas? Orientasi itu pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh. Betul ya? Betul. Kalau urutan peristiwa itu yang bagaimana? Resti. Yang menceritakan peristiwa penting dari tokoh yang diceritakan. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokohnya. Kemudian yang reorientasi apa isinya? Kesimpulan dari penulis. Dan ya tiga itu ya. Ya. Sekarang ini berarti kegiatan yang terakhir berarti prosesnya. Silakan kalian buka HP-nya. Buka untuk Microsoft Teams-nya. Silakan dilihat KD tentang biografi. Ya, buka semuanya. Sudah? Sudah. Ya, di tim sudah Brin siapkan ada 10 soal pilihan ganda yang silakan bisa kalian langsung kerjakan sekarang. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya.
berapa, paling rendah berapa ya. Siswanya ya tadi sudah mengumpulkan semuanya, sudah kemudian dibuirin. Nilai tertinggi berarti kalau betul semua nilainya berapa? Ya, ini yang mendapatkan nilai 100 lumayan banyak ya, yang 100 ini sudah ada sekitar berapa ini? 29 anak. Berarti masih sisa berapa ini dari 30? Ya, 6 lagi ya. Berarti ini nilai kedua 90, terus nilai terakhir ada yang nilai 82 orang. Berarti nilai terendah 80. Anda semuanya sudah dapat SKM ya. Ya, jadi nilai termasuknya bagus. Ya, ada yang ditanyakan untuk pertemuan kita pada hari ini? Aman ya? Sudah bisa semuanya? Alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini dan semangatnya kalian. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ditutup untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Win. Selamat siang Bu Iya, Esti. apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Esti. Bagaimana Iya. sehat? Alhamdulillah. Ini mohon maaf Bu Win mengganggu aktivitas pagi ini ya. Iya. Jadi kita kegiatannya adalah percakapan pasca observasi kelas, melanjutkan dari kegiatan pra observasi dan observasi kelas kemarin. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Win. Yang pertama adalah tentang refleksi ya. Apa yang setelah melakukan kemarin kegiatan pembelajaran, apa sih yang bisa diceritakan dengan saya, refleksinya bagaimana Bu? Kemarin kan pas pembelajaran itu dengan kelas 10 PPLG ya Bu. Iya. Kelas 10 PPLG 1 itu anak-anaknya cenderung lebih aktif di IT-nya gitu. Nah, kemarin untuk refleksinya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama masalah tempat duduk, penempatan siswa, terus yang kedua tentang penggunaan IT dalam pembelajaran. Iya, jadi tempat duduk dan pemanfaatan IT mungkin ya. Iya. Pemanfaatan IT untuk pembelajaran, untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini ukurannya nanti keberhasilan dari refleksinya Bu Win apa Bu Win? Kalau yang untuk penempatan tempat duduk itu keberhasilannya yang pertama saat kita bisa mengkondisikan tempat duduk lebih awal di pertemuan sebelumnya itu kan kita bisa menghemat waktu ya Bu, jadi waktunya lebih efektif. Terus yang kedua itu ada kayak kesepakatan, jadi kemarin itu kan pas pembelajaran saya kan ada pembelajaran berkelompok seperti itu ya Bu, anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat mereka dan intinya apa yang mereka kagumi dari seseorang tokoh kayak gitu. Iya. Jadi sudah saya plotkan, oh iya ada kelompok yang mengidolakan si A, si B dan seterusnya gitu. Jadi kalau sudah dikelompokkan, terus penempatan tempat duduknya juga sudah efektif, jadi pembelajaran juga lebih menyenangkan seperti itu harapannya. Terus yang untuk refleksi masalah penggunaan IT itu contohnya misalnya pas pembelajaran biografi, pas kemarin kan pembelajaran biografi ya Bu, itu nanti anak-anak rencananya itu jadi membuat kayak animasi biografi kayak gitu loh Bu. Kan kemarin memang sudah saya perlihatkan animasi biografi sebagai sampel dari saya, tokohnya itu B.J. Habibie. Jadi memanfaatkan mereka dari jurusan PPLG yang memang menguasai dalam bidang IT tersebut.
Jadi rencananya itu nanti kalau ada tindak lanjutnya itu mereka membuat kayak animasi video tapi tentang biografi tokoh yang mereka idolakan sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Jadi ukuran keberhasilannya Bu Win ini kalau yang pertama adalah penempatan tempat duduknya sudah tertata ya. Jadi kalau misalnya masuk ruangan nanti pengelompokannya jadi lebih mudah seperti itu. Terus menghemat waktu. Menghemat juga, waktu. Kemudian yang kedua istilahnya memanfaatkan aset yang ada karena mereka memiliki kemampuan di IT sehingga nanti menggunakan IT itu membuat animasi biografi yang tadinya puzzle jadi nanti jadi animasi seperti itu. Iya. Kemarin kan hanya berupa puzzle gitu. Jadi yang dilakukan pembelajaran selama ini bagaimana Bu Win? Kalau yang kemarin sih memang sudah ada beberapa yang pakai IT kayak gitu ya Bu. Cuma untuk jurusan-jurusan yang memang kayak PKR dan sebagainya yang berbeda dari PPLG memang masih pembelajarannya masih sederhana, masih konvensional seperti itu. Iya. Penyebabnya apa Bu Win barangkali? Penyebabnya biasanya kita itu kurang memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Terus kadang anak-anak juga itu juga ya Bu. Misalnya kita ngajar di jurusan TKR pas jam-jam siang, jam-jam 2 gitu sampai jam 3 itu anak-anak udah dari bengkel sudah lemes gitu. Jadi memang motivasinya agak berbeda. Tapi untuk yang anak-anak jurusan PPLG ini memang anak-anaknya lebih lumayan dibanding jurusan yang lain kalau menurut saya. Apalagi dalam hal pemanfaatan IT memang mereka sangat menguasai. Berarti nanti kebetulan ngajarnya hanya di PPLG ya Bu ya? PPLG dan APHP. Jadi TKR juga ada tapi sedikit. Tapi berarti nanti pemanfaatan yang IT ini khusus untuk yang PPLG. Iya, karena memanfaatkan aset yang ada seperti itu. Kemudian kira-kira hambatannya apa Bu? Hambatan pelaksanaan dari nanti kalau ini dikembangkan seperti itu. Hambatannya itu memang kita harus membutuhkan waktu yang lebih lama ya Bu. Yang pertama saat mau mengkondisikan tempat duduk, contohnya di pertemuan sebelumnya kita harus sudah koordinasi dengan siswanya, terus sudah memasukkan ke modul juga skenarionya seperti apa supaya nanti pas pembelajaran bisa langsung terkelompok seperti itu tanpa membuang waktu. Itu hambatannya. Kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk persiapan terlebih dahulu. Itu untuk yang penempatan tempat duduk. Kalau yang di ini IT Bu, ini hambatannya apa? Hambatannya ada beberapa anak PPLG yang memang sudah punya laptop, gitu. Ada yang masih lewat lab kayak gitu loh Bu. Jadi ada beberapa anak yang memang belum memanfaatkan yang mereka miliki seperti itu. Jadi kalau yang mereka sudah ada di rumah sih enak ya Bu. Nanti tinggal itu. Tapi ada beberapa anak yang kurang seperti itu. Oh, artinya anak PPLG tapi tidak memiliki laptop. Jadi akhirnya terkendala di situ. Seperti itu, Kalau 2 tahun yang lalu kayaknya satu kelas kan hampir semuanya punya memiliki. Karena memang dari sekolah kan pas PPDB ada ketentuan. Nah untuk yang sekarang kayaknya kan enggak karena tidak dipaksakan kan jadinya. Nah itu ada beberapa siswa yang ketimpangan istilahnya seperti itu. Cepat banget udah langsung di atas meja udah ada laptop masing-masing kayak gitu, udah langsung praktek. Ada yang anak harus ke lab dulu naik kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya ada hambatan seperti itu solusinya gimana Bu Win? Kalau yang penempatan tempat duduk berarti kan ada solusinya mestinya. Kemudian kalau yang seperti tadi yang kekurangan laptop saya kira ada solusinya. Bagaimana solusinya? Kalau solusinya yang untuk penempatan tadi sih penempatan tempat duduk ya Bu. Berarti memang saya harus berkoordinasi dulu dengan yang pertama wali kelas, karena otomatis kan wali kelas itu kan ibunya mereka Bu. Jadi ini kok tempat duduknya udah berubah-berubah. Jadi saya koordinasi dulu dengan wali kelasnya di pembelajaran bahasa Indonesia ini. Nanti karena kebutuhannya misalnya per kelompoknya modelnya U atau model kotak kayak gitu kan. Jadi ada komunikasi. Terus yang kedua kalau untuk
persiapan di modul juga. Jadi penempatan tempat duduknya sudah ada di skenario di modul. ya. Terus kalau untuk yang pemanfaatan IT tadi, biar nggak ada perbedaan, mungkin pembelajaran bahasa Indonesia pas lagi praktek membuat video Animasi. itu dibawa ke lab aja semua, seperti itu biar semuanya sama seragam. Jadi pakai lab yang ada di kom aja. Kalau menurut saya sih pas Di untuk lab. jam membuat videonya Di lab komputer. Dan ini Bu Win harus koordinasi juga dengan guru PPLG, yang terutama yang megang lab, kalau labnya seperti itu. Ini solusi yang bagus, Bu. Kemudian bagaimana untuk mencapai tujuan, berarti yang dilakukan seperti tadi ya Bu ya, seperti itu. Kemudian strateginya bagaimana Bu? Strateginya ini untuk bisa sampai nanti mengatur tempat duduk, biar tidak kemudian jadi merepotkan, karena kan berarti harus berangkat lebih awal, atau mungkin kalau misalnya kegiatannya besok berarti kan pagi-pagi Bu Win harus mengatur, kan nggak mungkin. Kemudian kalau IT juga harus nungguin saja kan, tidak. Ini strateginya bagaimana Bu Win? Memang perlu ada, ibaratnya kita perlu turun tangan ya Bu, dan perlu ada persiapan, terutama di pembelajaran di pertemuan sebelumnya memang sudah memberikan informasi ke anak kalau besok kita rencana di pembelajaran pertemuan selanjutnya materinya ini, nanti untuk posisinya mungkin nanti kerjasama dengan anak-anak yang piket di hari itu kan bisa ya Bu, seperti itu. Misalnya untuk yang penempatan tempat duduk, dan yang paling penting sudah komunikasi dengan wali kelas dan guru setelah saya misalnya. Nanti kan mungkin saat mengembalikan posisi tempat duduk ke semula mungkin ada waktu yang terpotong pas pembelajaran selanjutnya ya Bu, jadi perlu komunikasi seperti itu. Dan kalau yang pemanfaatan IT berarti memang dari pertemuan sebelumnya, karena materi kita nanti membuat video di pembelajaran untuk minggu depan, kita langsung di lab A ya misalnya, sudah ada kesepakatan pemberitahuan terlebih dahulu kalau nanti di pembelajaran minggu depan kita pakai lab A untuk materi bahasa Indonesia pembuatan video animasi seperti itu. Jadi di sini tadi melibatkan siswa piket, kemudian wali kelas, kemudian guru, tidak hanya sesudah ya Bu ya, bisa juga sebelum juga. Jadi kalau Bu Win kalau pas di tengah-tengah kan berarti yang awal kan berarti juga ini kan Ibu ya. Kemudian untuk pemberitahuan ini juga anak-anak berarti harus ancan dulu, istilahnya sudah direncanakan terlebih dahulu ya Bu ya. Kalau tidak nanti akhirnya jadi mengganggu waktu. Malah justru yang harusnya molor harusnya efisien malah jadi panjangan seperti itu. Waktunya tambah-tambah padahal Bu Win hanya 2 jam pelajaran seperti itu Bu Win. Nah, ini tadi terkait dengan waktu, kira-kira jangka waktu pelaksananya kapan ini Bu Win? Yang misalnya jangka waktu untuk pelaksanaan ini diperlukan berapa lama? 1 minggu ya. 1 minggu ya, berarti minggu depan sudah bisa dilaksanakan untuk solusi yang permasalahan yang kemarin ya. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Ukuran keberhasilannya untuk yang tempat duduk tadi berarti saat pembelajaran itu lebih efektif ya Bu, karena sudah tertata terlebih dahulu. Jadi saat pas kita mengajar waktunya juga sudah terkontrol, 2 jam sudah semuanya sudah masuk sampai kegiatan akhir seperti itu. Jadi tidak ada misalnya kemarin ada waktu yang terbuang hanya untuk menata posisi penempatan pas kerja kelompok, mengurutkan puzzle seperti itu. Terus kalau untuk yang pemanfaatan IT keberhasilannya, karena memang anak-anak yang PPLG biar langsung praktek sesuai dengan yang mereka miliki Bu, kemampuan yang mereka miliki. Nah kemarin kan memang ada sekitar 9 kelompok ya Bu yang sudah saya bagi. Ada tokoh-tokoh yang mereka idolakan, misalnya ada yang B.J. Habibie, ada yang artis, ada yang atlet dan sebagainya. Nah tentunya kalau mereka membuat video atas tokoh yang mereka idolakan kan ada kemauan yang lebih daripada saya harus membagi mereka
oh kamu artisnya atau tokohnya ini ya misalnya. Tapi kalau mereka udah tahu, udah mengenal dan mengidolakan kan otomatis mereka nanti akan membuat cerita biografinya lebih menarik. Jadi lebih semangat ya. Iya, Apalagi nanti mereka bermain dengan IT yang keseharian mereka juga seperti itu ya Bu. Maksudnya memang ada kemampuan lebih untuk mengembangkan IT. Iya, mestinya ini semua butuh komitmen ya Bu Win ya. Jadi komitmen di semua lini, karena dari Bu Win kemudian juga dengan anak-anak seperti itu. Nah ini apa komitmen itu nanti terkait dengan rencana aksinya Bu? Komitmennya bagaimana Bu? Untuk rencana aksinya tentunya saya akan selalu mengecek modul pembelajaran di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Bu. Jadi karena hal yang baru. Ternyata mengatur posisi tempat duduk juga akan mempengaruhi pembelajaran yang lain ya Bu. Contohnya waktunya juga nanti bisa sudah terplot dengan baik dengan tepat sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Jadi yang pertama memasukkan ke modul kebutuhan tentang misalnya penempatan tempat duduk saat kita berkelompok, misalkan pembelajaran yang membaca sama bercerita pas berkelompok kan mungkin bentuk kelompoknya juga berbeda-beda ya Bu. Jadi nanti mungkin akan saya lebih rinci lagi di modulnya untuk penempatan tempat duduk dengan bentuknya seperti apa. Sekalian dengan tugas yang animasi ya Bu. Betul. Dimasukkan di modul ajar ya. Kemudian ini kira-kira kegiatannya mau dilaksanakan kapan Bu Win? Karena kemarin prakteknya berarti minggu depan. Minggu depan juga ya. Jadi 1 minggu itu cukup untuk perencanaan, kemudian juga bisa dilaksanakan di minggu depan juga seperti itu. Ada yang dilibatkan Bu Win dalam hal ini untuk melaksanakan 2 tujuan tersebut? Sangat banyak Bu. Yang pertama jelas itu siswanya ya Bu, siswa, terus teman sejawat juga. Terutama guru senior saya di bahasa Indonesia, kadang kan saya pas mengajar materi apa, saya kadang konsultasi dengan beliau Bu Nofrida, terus saya mau mengajar ini kira-kira yang pas itu seperti apa. Terus yang kedua wali kelas tentunya Bu, jadi saat nanti saya menata tempat duduk dan misalnya siswa saya bawa ke lab, jadi wali kelas kan enggak ada pemberitahuan terlebih dahulu, jadi enggak merasa kehilangan. Itu saja. Berarti lain itu mungkin ada murid, rekan sejawat, wali kelas, guru mapel sebelum pembelajaran sebelum dan pembelajaran sesudah juga kayaknya perlu saya komunikasikan. Iya, komunikasikan. Jadi akhirnya melebar ya Bu kemana-mana. Tapi ini penting akhirnya jadi malah siapa tahu setelah pembelajaran Bu Win juga dimanfaatkan oleh guru yang bersangkutan. Jadi akhirnya jadi malah tetap tempatnya seperti itu. Ini sudah, terima kasih Bu Win kegiatan coaching kali ini. Apa yang dirasakan oleh Bu Win setelah kegiatan coaching ini? Puas ya Bu, alhamdulillah ada banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Ternyata hanya posisi tempat duduk saja juga bisa banyak ya Bu. Bisa jadi alhamdulillah ada banyak masukan dan banyak ilmu yang saya dapatkan di kegiatan ini. Terima kasih juga Bu Esti. Iya, terima kasih Bu Win. Ini minggu depan saya kayaknya perlu observasi lagi untuk melihat sudah ada perubahannya belum. Itu mestinya kan ada progresnya. Iya. Ini mesti lebih menarik lagi, kemarin sudah menarik sekali pembelajarannya Bu Win. Apalagi dengan penataan tempat yang sudah perencanaannya matang, penempatannya tentang penempatan tempat duduk. Jadi kemarin kan saya lihat di pembelajarannya Bu Win harus merubah tempat. Anak-anak harus pindah ke sana kemari, seperti itu membutuhkan waktu. Kemudian masih anak PPLG masih menggunakan puzzle yang memang diurutkan. Barangkali kalau bisa memanfaatkan ilmu pengetahuannya itu atau keterampilannya mereka mungkin akan lebih bagus akan lagi, lebih menarik dan mereka juga lebih antusias seperti itu. Iya. Saya kira itu saja Bu Win. Terima kasih atas waktunya, sukses selalu. Amin. Sama-sama. Terima kasih. Monggo silakan barangkali mau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, selamat siang Bu Win. Siang.